Oke, oke. Wes kan? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belum dengar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Hukumnya wajib soalnya menjawab salam. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Oke. Mohon maaf ya kita berganti jam pada malam hari ini soalnya tadi siang bertabrakan dengan mid semester matkul sebelah, mata pelajaran sebelah. Oke. Di malam ini kita akan belajar tentang materi senam lantai. Yang materinya itu bentar. Roll depan dan belakang. Mungkin teman-teman semua di sini ada yang pernah tahu atau pernah mencoba gerakan roll depan dan belakang. Mungkin bisa ngomong gitu, bisa mengutarakan pendapat. Monggo, yang bisa yuk. Oke, mungkin enggak ya. Langsung roll depan. Monggo, Mbak, yang ngambil PPT yuk. Oke, roll depan kita mulai dari pengertian roll depan. Oke. Pengertian roll depan adalah roll depan adalah guling ke depan atau roll depan berguling ke depan atas bagian belakang badan, atas bagian belakang tungkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Latihan roll depan dapat dilakukan dengan dua cara. Roll depan dengan sikap jongkok dan roll depan dengan sikap berdiri. Olahraga roll depan sendiri dapat dilakukan dengan mudah dan mengasihkan. Tetapi di balik itu semua, jika dilakukan dengan teknik yang benar, maka jika dilakukan dengan teknik yang salah, akan membahayakan keselamatan. Terus di balik itu semua, roll depan mungkin dibutuhkan pada gerakan-gerakan inti dari senam lantai. Sebelum melakukan gerakan ini, wajib hukumnya untuk melakukan pemanasan dan pelemasan terlebih dahulu untuk mengatasi terjadinya cedera, bahkan hanya olahraga roll depan saja menganjurkan pemanasan sebelum kegiatan inti, tapi semua cabur olahraga juga mewajibkan untuk melakukan pemanasan dan pelemasan. Oke, kita langsung saja masuk ke cara melakukan roll depan yang baik dan benar. Yuk, next. Oke, cara melakukan roll depan yang baik dan benar. Ada dua cara tadi kan, jongkok dan berdiri. Kita mulai dari yang jongkok. Nah, sikap awal jongkok. 1. Sikap awal jongkok dengan kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Terus dilanjut dengan kedua kaki diluruskan. Terus siku ditekuk, kepala dilipat menyentuh dada, dagu menyentuh dada. Ketiga, mengguling ke depan dengan mendaratkan telungkup terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Jadi gini ya. Rapat dada. Yang keempat, kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras, pegangan tulang kering dan berusaha bangun. Jadi ada tolakan di situ biar kita bisa bangun. Yang kelima, kembali berusaha bangun. Jadi
habis roll depan, kita muter, terus kita berusaha untuk bangun. Kita lanjut ke sikap awal berdiri. Oke. Jadi sikap awal berdiri itu diawali dengan badan berdiri tegak, kedua kaki dan tangan rapat, serta pandangan lurus ke depan. Letakkan kedua tangan di lantai dan buka selebar bahu. Angkat panggul ke atas hingga tumit terangkat dan kedua tangan tetap menempel pada lantai. Yang keempat, tekuk kedua siku tangan dengan panggul tetap ditinggikan dan masukkan kepala di antara kedua tangan. Yang kelima, gulingkan badan ke depan mulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Terus yang keenam, setelah posisi jongkok, kedua tangan lurus ke depan. Yang ketujuh, gerakan akhir sikap berdiri dengan kedua kaki dan tangan rapat, pandangan lurus ke depan. Terus, next, Mbak. Nah, kita tadi sudah belajar bagaimana caranya cara roll depan menggunakan posisi duduk dan posisi berdiri. Dan ini kita masuk ke kesalahan-kesalahan dalam melakukan roll depan. Apa sih kesalahan-kesalahan itu? Untuk yang pertama, kedua tangan bertumpu tidak tepat atau dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit. Itu bisa membuat jangkauan kita untuk mengguling itu susah. Terus yang kedua, terlalu jauh atau terlalu dekat. Yang ketiga, tumpuan. Salah satu atau kedua tangan kurang kuat, sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akhirnya badan jatuh ke samping, bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Jadi itu waktu tumpuan itu harus kuat ya teman-teman, biar bisa badan seimbang dan bahu jangan lupa ditekuk ke arah matas agar tangan dapat dibengkokkan. Untuk yang keempat, saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Nah, ini penting biar badan bisa berdiri kembali, harus ada tolakan. Oke, next. Nah, cara memberi bantuan roll depan. Ini buat teman-teman yang ingin belajar dan membutuhkan bantuan teman-teman. Untuk caranya, yang pertama, pegang kepala bagian belakang. Jadi pegang sini ya, untuk menakutkan kepala. Jadi dibantu untuk menekuk kepala ke arah bawah. Yang kedua, membantu dorongan punggung pelaku saat akan duduk. Yang ketiga, membantu mengangkat panggul dengan menempatkan tangan di sisi kedua paha. Yang keempat, membantu menakutkan kepala pelaku dan menempatkannya di lantai antara kedua tangan. Next. Oke, setelah kita belajar tentang roll depan, kita lanjut ke roll belakang. Kita mulai dari pengertian. Oke, pengertian senam lantai roll belakang adalah gaya gerak senam yang di mana posisi badan berguling ke arah belakang dengan memulai bagian belakang badan, mulai dari panggul, bagian belakang, pinggang, punggung, dan tengkuk. Latihan roll belakang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu belakang dengan sikap jongkok dan belakang dengan sikap berdiri, seperti roll depan tadi. Oke, lanjut kita belajar tentang cara melakukan roll belakang yang benar. Oke, kita awali dengan jongkok. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada 5 cara melakukan roll depan dengan sikap jongkok. Posisi awal jongkok dengan kedua kaki kedua kaki rapat maksudnya dan tumit terangkat.
Jatuhkan punggung ke belakang dengan badan tetap membulat. Jadi diusahakan tepat membulat ya, seperti gambar B. Yang ketiga, pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Keempat, pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Jadi ini yang dimaksud tolakan tangan ya teman-teman. Yang kelima, ambil sikap jongkok dengan kedua tangan lurus sejajar ke depan bahu dan pandangan ke depan. Jadi itu udah ada tolakan dan berusaha untuk berdiri. Lanjut. Nah, kita belajar tentang roll depan dengan sikap berdiri. Nah, berdiri ya diawali dengan berdiri tegak, badan berdiri tegak, kedua tangan rapat, pandangan lurus ke depan. Kedua, letakkan punggung ke matras dan secara bersamaan lutut ditekuk dan direndahkan dengan kedua tangan sampai menempel matras. Jadi hampir seperti jongkok ya. Yang ketiga, angkat kedua tangan di samping telinga dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas dengan dagu dirapatkan menempel ke dada. Posisi lutut ditekuk. Nah, yang keempat, dorongan badan ke belakang hingga punggung menyentuh matras. Kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Yang kelima, pada saat ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua tangan menekan matras hingga tangan lurus dan sejajar dengan bahu. Keenam, ambil sikap jongkok dengan kedua tangan lurus ke depan sejajar dengan bahu. Yang ketujuh, kemudian berdiri tegak dengan kaki, tangan rapat, dan pandangan lurus ke depan. Next. Oke, kita masuk ke kesalahan-kesalahan dalam melakukan roll belakang. Yang pertama, ini penting ini. Yang pertama, penempatan tangan terlalu jauh ke belakang dan tidak menolak. Keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke belakang. Hal ini disebabkan karena sikap tubuh yang kurang bulat. Salah satu tangan menumpu kurang bulat dan bukan telapak tangan yang digunakan tidak kuat. Posisi mengguling kurang sempurna. Terus keseimbangan tidak terjaga karena mendarat dengan lutut. Itu kesalahan-kesalahan yang mungkin sering dilakukan. Terus kita masuk ke cara memberi bantuan roll depan. Yuk. Oke, cara mengambil bantuan itu banyak teman-teman. Nah, di sini saya ambil dua cara yang paling mudah. Satu, menopang dan mendorong pinggang pelaku ke arah gulingan ke belakang dan membawanya ke arah mengguling. Jadi kita menopang ya. Terus kedua, membantu mengangkat panggul dan membawa ke arah mengguling. Dan kita mengarahkannya ke arah teman kita yang mau mengguling. Ya, mungkin itu dari penjabaran-penjabaran yang saya berikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Yo, tanya yo. Yo, tanya yo. Masa nggak ada yang tanya? Izin bertanya, Oke. hal apa yang menyebabkan roll depan maupun belakang salah dan tidak berhasil? Oh, oke, langsung dijawab saja ya. Mungkin ada dua faktor besar. Yang satu faktor latihan. Mungkin kurang latihan, terus posisi-posisi badan yang kurang sempurna dalam melakukan gerakan roll depan dan belakang sehingga gerakannya salah dan tidak berhasil. Terus ada faktor fokus, kurang fokus juga ada, bisa kurang percaya diri dan kurang menjaga keseimbangan. Mungkin itu ya Mbak Evita tadi, bagus sekali pertanyaannya, sangat berbobot. Nice. Terus ada yang ditanyakan lagi nggak dari teman-teman yang lain?
Oke, mungkin cukup itu ya pertemuan kali ini. Cukup, Pak. Oke, nanti disimak di Google Classroom. Bapak sudah share tugas buat kalian. Silakan dilihat di videonya, sudah Bapak share. Mungkin itu kurang lebihnya ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan buat teman-teman semua. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.